Perkenalkan, kami dari siswi SMA Negeri 8 Lampung Selatan dari kelas 11 IPA 3 ingin melakukan penelitian kaitannya dengan sistem reproduksi pada manusia. Untuk beberapa menit ke depan kami mohon kesediaannya dari kakak untuk bisa memberikan informasi kepada kami kaitannya dengan bidang yang kami telah teliti seputar reproduksi pada manusia. Kami sendiri pada saat ini sedang menjalani masa-masa pubertas. Banyak hal yang kami belum ketahui seputar pubertas. Semoga bincang-bincang kita saat ini bisa menjawab untuk mengimbaskan sebagai bahan presentasi kami kepada rekan-rekan kami yang lain dalam diskusi ilmiah di sekolah. Kakak, mohon maaf sebelumnya, kami ingin menanyakan kira-kira sudah berapa lama kakak menjalani profesi ini? Udah lama, kalau dari habis lulus kuliah ya, itu udah kiraan 4 tahunan lah, masih baru. Terus kemudian selama mengabdi itu kira-kira apa sih suka dukanya sebagai dokter kandungan atau bidan kaitannya melayani masyarakat yang memiliki beraneka ragam keluhan maupun kebutuhan medis seputar reproduksi? Kalau kesannya ya banyak sih ya, karena kan dari pelajaran materi sama yang kita hadapi itu beda ya. Jadi materi hanya tunjangan buat kita, tapi nyatanya belum tentu seperti itu karena manusia itu beda-beda. Karena materi itu kan hanya garis besarnya segitu, tapi nyatanya belum tentu kayak gitu. Gitu sih yang kita hadapi, itu aja sih bedanya dari situ. Terus ada nggak sih cerita unik selama kakak tugas sebagai tenaga medis atau mungkin cerita yang paling berkesan gitu sama kakak menjalani? Cerita yang berkesan banyak, masalah keluarga pasiennya lah atau dari pasiennya sendiri yang kurang kooperatif itu banyak sih. Jadi kalau untuk tenaga kesehatan itu kan emang harus sabar ya, emang harus benar-benar sabar. Jadi banyak kejadiannya dari yang keluarga pasien nggak terima kalau ternyata pasiennya kayak gini, dan pasien yang keluarga pasien yang nggak sabar yang marah-marah itu banyak banget itu. Banyak. Ya udah Kak, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke pertanyaan yang udah kami buat. Semoga kakak bisa jawab dengan senyaman kakak gitu. Oke. Kemudian selama mengabdi itu kira-kira apa sih suka dukanya bidan kaitannya? Apakah pernah ada masyarakat yang mengalami penyakit pada sistem reproduksi? Bisa jelaskan Bu Bidan penyakit apa yang terparah sampai saat ini? Untuk selama di sini ya, selama di sini itu ada. Baru tadi pasiennya datang, biasanya sih kebanyakan laki-laki itu penyakit kelamin kayak misalnya sifilis. Pernah dengar? Penyakit sifilis itu biasanya penyakit laki-laki, kelamin laki-laki. Itu faktor dari hubungan seksual gitu. Jadi dia ganti pasangan ya, itu akhirnya dia pipisnya sakit lah, bernanah pipisnya, nah itu kayak gitu salah satunya. Lalu saya ingin bertanya tentang wanita yang mengalami menopause. Apakah pria mengalami menopause? Pada umur berapa wanita mengalami menopause? Biasanya menopause itu untuk wanita di usia 45 itu pramenopause. Nah di usia 50 udah dibilang menopause. Tapi tergantung juga. Kalau misalnya dia hormonnya lebih bagus, ya bisa dia semakin usia semakin tua pun belum menopause, tergantung jadinya gitu. Tapi kalau untuk di materi biasa seusia segitu udah dibilang pramenopause di usia 45. Biasanya dia di 45 itu menstruasinya sudah mulai jarang-jarang, udah tinggal ngepet-ngepet doang kayak gitu biasanya sih. Faktor apa aja yang menyebabkan wanita mengalami menopause? Apa? Faktornya penurunan hormon salah satunya. Terus biasanya semakin tuanya umur biasa kembali kayak anak kecil. Pernah lihat kan nenek-nenek tuh kayak dia lebih manja, balik lagi kayak anak kecil. Itu biasa salah satu faktornya kayak gitu. Terus dia sering marah-marah, sering mudah tersinggung juga tuh, kayak misalnya kita baru salah sedikit udah marah-marah tuh.
itu salah satunya. Sering keringetan, panas, terus kulitnya udah mulai kendur, udah mulai kering, itu dari situ. Itu mulai dari situ tuh udah faktor-faktornya. Selanjutnya, saya ingin bertanya mengenai kaitan pada pria. Khitan pada pria, apa tujuan khitan? Apakah penting untuk kesehatan reproduksi pria? Khitan itu kan kalau di Islam itu untuk membersihkan. Nah di kesehatan pun sama. Sekarang itu kan nggak harus cuma Islam yang boleh dikhitan. Sekarang di Cina pun udah mulai menganjurkan untuk khitan. Karena khitan itu kan untuk membersihkan dari. Kalau cowok itu kan kalau misalnya belum dihitan dia ada kuncupnya. Nah nanti kotorannya itu masuk di kuncupnya itu yang bikin kotor. Dan biar sehat tuh disunat gitu. Itu biar sehat aja tujuannya. Berarti itu dia pasti ada kotorannya gitu. Pasti. Apalagi anak bayi zaman sekarang pakainya ini ya pampers ya. Biasanya udah dia bisa mendap di dalam. Karena pipisnya nggak dikeluarin. Kalau zaman dulu kan pipisnya dikeluarin aja gitu, nggak mendap di pampers kan. Kalau sekarang kan mendap di pampers, jadi makanya anak bayi udah banyak yang disunat sekarang tuh kayak gitu. Pada saat kapan wanita mengalami masa kesuburan? Wanita masa kesuburan, dia dihitung dari masa menstruasi ya biasanya. Tapi kalau emang biasa masa menstruasi itu kan paling susah dihitung karena kita ada yang nanti maju, nanti mundur, kadang nggak tentu ya kan, kadang tiba-tiba segitu-segitu aja tanggalnya gitu. Tapi kalau misalnya untuk lebih pastinya lagi, biasanya untuk masa kesuburan sekarang udah ada zamannya test pack, ya kan, test pack masa kesuburan bisa dites dari situ. 3 hari sebelum mens, 3 hari sebelum mens kita bisa cek atau enggak. 3 hari sebelum mens biasanya kalian pernah nggak ngerasain keputihan yang kayak putih telur tuh lagi banyak-banyaknya? Itu salah satu masa kesuburan kita, itu putih telur ya, bukan yang putih kayak susu gitu, bukan, itu beda. Dan ini biasanya nggak bau, nggak mengganggu aktivitas kita, nggak gatal kayak gitu, itu masa kesuburan. Dan biasanya sih nggak lama nantinya kita langsung haid dari situ, itu masa subur namanya. Tapi kalau misalnya keputihannya bau atau dia keputihan tapi nggak bau gitu, tapi dia keputihan gitu, itu bahaya nggak? Tergantung keputihannya warnanya kayak gimana dulu, karena ada keputihan putih telur, keputihan putih susu, ada yang keputihan agak coklat sampai hijau, itu beda. Jadi tergantung baunya juga, ada yang nggak bau, ada yang baunya kayak ikan asin, ada yang baunya kayak besi tuh, itu kayak gitu. Jadi tergantung bahayanya dari faktor dari situ-situnya. Makanya kita kalau keputihan tuh biasanya kalau ada kayak pasien kasus keputihan, biasanya kita harus lihat dulu keputihannya kayak gimana. Jadi kalau emang itu keputihan yang wajar, bisa aja menyebabkan dari misalnya dia kecapean gitu, atau enggak yang nggak wajar karena dia aktivitas yang terlalu berat, terus dia nggak sempat ganti celana dalam jadi lembab, itu bisa aja bakteri dari situ. Atau enggak keputihan dari dia sering gonta-ganti pasangan, berhubungan, atau mungkin dia satu suami nih, tapi suaminya nggak tahu di sana main sama siapa, itu bisa dari situ. Jadi faktor keputihan itu beda-beda. Kalau keputihan untuk yang masa subur sih masih wajar, dia nggak apa-apa gitu, selama kita nggak mengganggu kita sih aktivitas gitu, aman-aman aja. Bu Gidan, apakah mimpi basah menentukan seorang pria sudah melewati masa pubertas? Ya, salah satunya itu. Kalau untuk kenapa cowok tuh pubertasnya dari mimpi basah, biasanya kan itu dia di usia mulai menginjak 12 tahun itu udah mulai masa-masa ke situ. Karena biasanya di usia 12 tahun itu udah mulai dia mau produksi sperma. Nah, karena dia belum pernah yang namanya berhubungan, biasa dia difaktor dari mimpi basah. Itu salah satunya itu. Kira-kira mengapa ibu hamil bisa mengalami berhenti menstruasi? Karena kan kalau ibu hamil menstruasi itu berbahaya. Itu ibu hamil itu kenapa dia bisa hamil? Ada salah satu hormon. Jadi kan kita ada hormon progesteron sama estrogen kan.
Nah, salah satu hormonnya itu ada yang diberhentiin, salah satunya estrogen. Estrogen diberhentiin, nanti jadinya hamil, gitu. Jadi nggak menstruasi. Kalau misalnya dia menstruasi, nanti indung telurnya dia keluar lagi, akhirnya disebutnya keguguran. Tuh dari situ. Jadi nggak boleh dia menstruasi, karena kan ada dinding rahim. Dia kan indung telur itu kan nempelnya di dinding rahim. Nah, dinding rahimnya itu kan dia menebal, jadinya buat nahan itu si indung telur. Tapi kalau misalnya dia turun nih, ya udah akhirnya jadi keguguran gitu. Jadi nggak hamil dia. Kan sekarang ada metode baru pembekuan sel tuna pada wanita. Apakah maksud dari metode tersebut, dan juga apakah ada efek sampingnya? Pembekuan sel telur ya? Iya. Pembekuan sel telur itu untuk orang yang kayak misalnya dia susah hamil, terus dia kepengen kedepannya hamil, biasa dari situ sel telur. Biasanya sel telur si cowok ini dibekuin nanti untuk persiapan hamil kedepannya. Tapi itu keberhasilannya nggak benar-benar 100% berhasil, nggak. Jadi kalaupun dia sel telurnya udah dimasukin ke cewek, tapi si ceweknya belum untuk persiapan hamil, nggak, sama aja akan keluar lagi. Bagaimana cara menghitung umur kehamilan pada wanita? Menghitung umur kehamilan pada wanita, dia dihitung dari haid terakhir. Jadi untuk orang yang udah menikah, dia nggak KB, dia harus ingat nih haid terakhir dia tanggal berapa, hari apa, bulan apa. Itu dia harus ingat. Kalau misalnya dia nggak ingat, ya mau nggak mau harus USG untuk menentukannya. Karena kalau misalnya kita nggak tahu usia kehamilan kita berapa, nanti lahirannya juga bingung kan? Gitu. Dari hitungannya dari haid terakhir. Bagaimana cara menghitung pembukaan pada wanita yang ingin melahirkan? Pembukaan dari wanita itu dihitung dari jari. Jadi setiap jari kita harus tahu berapa senti panjangnya. Jadi kita lihat nanti kalau misalnya sampai benar-benar udah kayak gini dan kita udah nggak bisa ngeraba sama sekali tuh cervix itu tahu kan kalian? Nah, cervix kalau misalnya udah sampai kita nggak bisa ngeraba sama sekali cervix, itu berarti udah lengkap, dan yang kita pegang tuh cuma dari kepalanya. Itu berarti udah lengkap, udah waktunya dia lahir. Tapi kalau misalnya kayak cuma kebuka segini, oh berarti segini baru 3 cm nih. Kalau saya biasa segini baru 3 cm gitu. Tapi kalau udah sampai segini, udah sampai lebar banget, itu berarti udah lengkap namanya. Saat melahirkan, biasanya ada terjadi kerobekan pada penis. Mengapa terjadi kerobekan tersebut? Kalau lahiran, sebenarnya nggak akan robek kalau si ibunya kooperatif. Biasanya kenapa dia bisa robek? Tergantung dari berat bayi. Kalau bayinya terlalu besar pun, itu bisa robek. Atau enggak, dari si ibunya posisinya salah untuk melahirkan. Biasanya anak pertama gitu. Seharusnya lahiran itu kan biasa suka denger dong pasti ibu bilang bongkongnya jangan diangkat, pantatnya jangan diangkat, itu biar nggak robek. Karena kalau bisa diangkat dia bisa robek gitu, kayak gitu. Bu Bidan, kenapa sperma dari seorang pria bisa menentukan gender seorang anak? Sperma dari seorang pria, karena sperma itu kan ada 2, laki-laki sama perempuan. Itu emang udah dari sananya kodratnya emang ada seorang wanita sama seorang laki-laki ya. Nah, untuk kalau misalnya lahir di dalam perut bisa laki-laki atau perempuan, itu yang menentukan bukan dari si cowok tapi dari si cewek. Jadi kalau misalnya dia masuknya di saat lagi masa subur, bisa kemungkinan si cewek yang lebih masuk. Kalau misalnya dia masuknya di sebelum masa subur berhubungannya, bisa kemungkinan si cowok nanti yang masuk gitu. Karena si cewek sama si cowok spermanya lebih lemah si cewek, tapi agresifnya lebih cepat si cewek gitu. Biasanya ibu yang sudah melahirkan melakukan pemasangan KB. Jenis KB apa yang bagus untuk mencegah kehamilan, dan juga apakah ada efek sampingnya? Jenis KB, kalau untuk ibu bersalin, kalau dia untuk menyusui bagusnya di 3 bulan, habis suntik 3 bulan.
Tapi bisa juga di IUD, tergantung dia maunya apa. Yang penting jangan KB 1 bulan. Karena KB 1 bulan itu biasanya dia untuk menghentikan ASI, tapi dia bisa memperlancar haid gitu. Jadi salah satu. Jika nanti saya ketika sudah menikah dan ingin mempunyai anak kembar, bagaimana caranya? Itu program dan lama prosesnya, harus sabar kalau mau anak kembar. Tapi juga sekarang udah mulai ada ya namanya bayi tabung lah atau apa, itu bisa, tapi emang biayanya lebih mahal. Tapi kalau untuk program atau mungkin dari keluarga salah satunya ada yang punya keturunan, bisa lebih besar lagi kemungkinannya untuk bayi kembar gitu. Berarti kalau misalnya nggak kayak nggak ada program gitu, berarti belum tentu bisa punya. Belum tentu, kalau dia nggak punya Susah keturunan susah. Program pun prosesnya nggak bisa langsung tiba-tiba dia langsung dapat, enggak, karena kan emang susah ya, karena kita kan itu kembali lagi ya sama Allah ya, kalau dikasih ya dikasih, kalau enggak gitu. Bagaimana cara menjaga kebersihan dan kesehatan pada organ reproduksi untuk masa depan? Untuk laki-laki atau perempuan? Dua-duanya. Kalau misalnya itu yang penting pola sehat, pola hidup sehat ya, kebersihan, makanan yang kita jaga. Apalagi perempuan salah makan sedikit aja kadang menstruasinya jadi nggak lancar. Terlalu stres aja menstruasinya tiba-tiba nggak lancar, ya kan? Atau enggak kecapean, menstruasinya nggak lancar gitu. Jadi kebersihan itu tergantung dari pola hidup sehat kita sendiri kayak gimana. Laki-laki pun sama, yang penting dia bisa nggak ngerokok, nggak minum minuman alkohol, jadi spermanya pun bagus. Kalau misalnya orang yang sering ngerokok tuh spermanya jadi kurang sehat jadinya, bisa gitu. Luar biasa banget nih kakak informasi yang telah disampaikan. Kami ucapkan terima kasih banyak karena telah menambah wawasan kami. Untuk penutup, kira-kira apa sih pesan kakak bagi remaja masa kini gitu kaitannya dengan menjaga kesehatan reproduksi? Kalau untuk cowok ya, kalau sekarang biasanya SMA nih udah mulai yang namanya dia merokok lah, udah mulai minum-minum, ya kan? Udah mulai masa-masa bandelnya dia biasanya, dari SMP pun udah mulai kayak gitu. Sebaiknya dikurangin. Kita boleh mencoba, tapi hanya untuk tahu. Jadi jangan yang sampai dia berkelanjutan. Kalau untuk kita sekedar tahu nggak apa-apa, tapi jangan sampai berkelanjutan. Karena kan kita lihat ke masa depannya lagi ya, nanti suatu saat akan menyesal sendiri. Pasien saya, dia masa mudanya itu sering namanya ngerokok, minum minuman. Dia sampai udah nikah 10 tahun sampai akhirnya sekarang udah meninggal. Dia sering program di sini, nggak dikasih sampai sekarang punya anak. Sekarang udah almarhum bapaknya. Ya itu, dia menyesal sendiri karena perbuatan masa mudanya dia sendiri kayak gitu. Jadi kita semasa muda boleh tahu, tapi jangan berlebihan gitu. Yang penting kita cukup tahu aja, oh rasanya gini, oh ternyata ini kayak gini, gitu aja. Jangan sampai yang berkelanjutan sampai terusnya akhirnya baru dia udah mulai dewasa sendiri, udah di saat dia udah tahu akibatnya apa. Jangan sampai kayak gitu ya, boleh tahu tapi jangan sampai berlebihan, gitu aja. Baik, kami ucapkan terima kasih untuk kakak atas waktunya serta ilmu yang udah dibagi ke kita. Sangat bermanfaat banget bagi kita dan semoga juga bermanfaat buat rekan-rekan kita yang nantinya akan menonton tayangan video ini. Semoga kakak senantiasa diberikan kesehatan dan selalu siap sedia membantu masyarakat yang membutuhkan layanan medis khususnya seputar kesehatan reproduksi. Terima kasih sekali lagi kak. Ya, kami dari SMA Negeri Tapanuli Selatan, makasih banyak nih buat informasinya. Sampai ketemu lagi dengan pembelajaran berikutnya. Oke, semoga bermanfaat juga buat kalian, nambahin wawasan. Mudah-mudahan perjalanannya, pelajarannya semuanya lancar. Amin. Siap, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.